saya tetap berpegang pada yang pertama, Grand Design itu. Sebab Grand Design itu sendiri yang membuat anak-anak muda tidak paham. Dibuat tidak paham. Jadi maka saya sebutkan bahwa sampai sekarang kalau dihitung tidak terlalu jauh ya, setelah kita merdeka, kehilangan pohon raksasa di lembah Pulau Jawa. Kalau di gunung masih ada, di gunung itu juga pondasi dari Pulau Jawa ini ya. Jadi gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, mulai dari timur sampai ke barat itu pondasi. Tapi di samping itu kita tidak bisa meremehkan pohon raksasa, di mana di lembah Pulau Jawa ini, kaki gunung dan lembah itu habis tidak hanya ratusan ribu, mungkin jutaan yang habis. Saat saya masih kecil, setiap dusun minimal ada 5 pohon raksasa itu. Ada 5 minimal. Bisa di punden ya, terus di Mocopatan di dusun. Tiap pinggir dusun dikasih 2, satu-satu pohon raksasa itu. Juga di tempat-tempat khusus seperti balai desa, rumah bupati, atau kantor bupati, kantor kepedanan, itu ada pohon raksasa itu. Nah itu kalau kita hitung dengan luas Pulau Jawa ini, kita sudah kehilangan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan habis pohon raksasa itu. Padahal pohon-pohon raksasa itu merupakan jati diri Pulau Jawa. Jati diri, satu kesatuan antara pohon-pohon raksasa itu dengan pulau itu satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dilepaskan. Nah, sekarang kita bicara tentang manfaat pohon raksasa itu atau fungsi dari pohon raksasa itu. Gunanya untuk apa? Ya, atau kalau lebih keren lagi dikatakan apa yang dikerjakan oleh pohon raksasa itu. Yang dikerjakan itu apa? Satu, beliau itu membentuk sumber air. Ya, sumber air. Mampu membentuk sumber air. Ya. Kedua, dan sumber air itu air bersih, air layak minum. Kedua, akar-akar pohon raksasa ini mampu menetralisir air. Sekeruh apapun dinetralisir menjadi layak minum. Tanpa proses. Ini kemampuan, ini ciptaan Tuhan ya. Kemampuan dari akar pohon raksasa itu. Ketiga, pohon raksasa itu merupakan pabrik oksigen yang tidak bisa digantikan. Pabrik oksigen tidak bisa digantikan. Nah, berikutnya, pohon raksasa itu menjaga kontur tanah, ketinggian tanah dari permukaan laut. Dijaga, bahkan menambah tinggi, terus bertambah tinggi. Dengan adanya pohon raksasa ini, dengan hilangnya pohon raksasa, tanah itu menurun. Kalau mau menghitung misalnya ya, sejak awal kemerdekaan ya, sampai sekarang sudah turun berapa meter Pulau Jawa ini dari permukaan laut? Sudah jauh sekali turunnya itu, sehingga air dari air hujan langsung bablas ke laut. Dan jalannya air hujan ini ya, arusnya itu lamban karena menurun kan, menjadi letter gini. Di samping tidak terserap oleh tanah, tidak ada teknologi alam yang menyerap. Apa itu? Ya akar pohon raksasa ini yang menyerap, bablas ke laut, dan jalannya pelan, ya itu pasti banjir kan. Nah, dan akhirnya apa? Air laut terserap ke dalam, masuk ke dalam, terkikis kita. Nah, dan lagi pohon raksasa ini mampu menseimbangkan 4 unsur alam itu, unsur tanah, air, udara, itu diseimbangkan, ada keseimbangan unsur di situ. Jadi betapa besar manfaat pohon raksasa itu. Tapi akhirnya satu persatu dipotong tanpa alasan yang jelas. Ini kata-kata ini tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin kekhawatiran apa? Biasanya kalau pohon-pohon besar itu kan punden lah ya. Punden katanya syirik lah dan lain sebagainya lah. Mungkin karena itu mungkin, Pak. Nah, saya tidak bicara itu. Ya. Sebetulnya itu boleh dipertanyakan. Iya. Itu siapapun berhak untuk bertanya tentang itu. Dan saya pun berhak untuk tidak menjawab. Gitu, ya. Yang jelas itu saya katakan tanpa alasannya jelas. Iya, betul. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita kehilangan sekian
ratus ribu pohon raksasa. Nah, sumber tidak ada. Sumber tidak ada lagi sudah. Sumber-sumber air bersih tidak ada. Dan keseimbangan alam tidak terkontrol. Tanah menurun drastis. Makanya di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, ini penanggulangan banjir tidak akan bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Cara apapun. Tandon air Jakarta, ya, tidak bisa. bisa ya. Tanpa untuk menggantikan tandon air yang dibentuk oleh pohon raksasa, tidak bisa ditiru oleh manusia. Teknologi manusia tidak akan bisa meniru. Tidak akan bisa. Gorong-gorong, tandon tidak bisa meniru. Ini alam. Karena pohon ini jati diri tanah Jawa. Ini yang sangat berbahaya. Jadi sekarang ini mau tidak mau kita harus kembalikan menjadi semula. Kenapa? Kita mewarisi Pulau Jawa ini ya dari leluhur kita. Ini lengkap dengan pohon raksasanya, lengkap dengan alamnya yang subur, yang indah, yang rindang, yang tanpa banjir ya. Makanya saya tidak setuju kalau misalnya ada para ilmuwan mengatakan kenapa kok ini candi ini tenggelam, Borobudur tenggelam karena bencana alam. Tidak, saya tidak setuju itu, kecuali gunung meletus. Nah, tsunami tidak ada tsunami itu, karena berorasa kita masih lengkap, masih utuh, tidak mungkin ada tsunami. Dulu tidak mungkin, iya, tidak mungkin ada. Kalau tentang itu bisa kita nanti bicarakan tersendiri, tenggelamnya candi. Memang kita uruk itu, kita yang menyembunyikan memang, menjelang mau dihantam oleh, iya. Ada teknologi pengurukan. Yang itu ada mitosnya kan itu. Mitosnya kalau dibedah secara rasional akan ketahuan pada saat kita mau digempur dan kita tidak akan menang, kita uruk semua candi itu. Bukan dengan bencana alam. Nah, kita memprediksi wah bencana alam ini akan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu sekarang tidak ada cara lain kecuali kita mengembalikan alam ini seperti dulu, sebagaimana kita waktu menerima dari leluhur kita. Nanti kita mewariskan kepada cucu kita utuh seperti kita menerima dari leluhur itu. Kita berbuat tapi kita tidak menerima akibat dari apa yang kita berbuat, tapi anak cucu kita nanti yang anak cucu ya, waduh, kita bisa membayangkan kalau sekarang seperti ini 50 tahun lagi gimana. Andai kata tidak ada gerakan menanam pohon ini. Iya. Karena pohon raksasa itu kan sangat mudah dicari bibitnya, sangat mudah. Tinggal mengambil bibit kecil-kecil itu kita pindah dan nanamnya pasti jadi. Cuma masalahnya ruang dan waktu. Artinya apa? Tempat. Satu pohon minimal 300 meter persegi. Minimal satu pohon. Paling enggak 250 meter persegi. Harusnya perhutani sadar itu, Mbak. Menteri Kehutanan malah. Enggak, itu bukan di hutan loh, di lembah. Di lembah ya. Di Jakarta, di Surabaya, iya. di kota-kota itu. Problemnya ya tanah itu. Iya. Nah, sekarang kalau satu pohon itu butuh lahan 300 meter persegi. Itu kalau kita bicara tentang harga. Ya, harga. Nah, sekarang saya hanya memperbandingkan. Iya. Bagaimana kalau satu pohon ini yang mampu memproduksi sumber air bersih layak minum dinikmati oleh 100 kakak dalam waktu 50 tahun. Iya. Berapa nilainya? Iya. Tidak sebanding. Iya, tidak ada apa-apanya harga itu. Kita keluarkan iya, beli tanah. Tidak ada apa-apanya. Menanam pohon besar tadi. Yang kedua tentang waktu. Pohon sekarang ditanam, baru 50 tahun akan datang. Bisa berfungsi, bisa bekerja dengan maksimal pohon itu. Membentuk sumber, ketinggian tanah. Tapi memang bahaya itu 50 tahun akan datang. Bahaya itu. Bahaya besar yang akan diprediksi ya, dijongkok bahwa akan pecah Pulau Jawa ini. 50 tahun akan datang, iya. Jelas akan pecah. Itu dijongkok sudah ada. Sudah ada. Nah, makanya kita harus hati-hati. Supaya tidak terjadi, sekarang harus kita tanam pohon raksasa itu. Demi 50 tahun akan datang. Jadi bukan itu sekarang, jelas bukan untuk kita, jelas bukan itu. Untuk anak cucu. Kita tidak menikmati apa-apa dengan menanam itu. Tidak menikmati. Untuk anak cucu itu namanya kita membangun untuk anak cucu. Lainnya ya untuk kita sendiri. Mana kita bangun untuk anak cucu, kan tidak ada. Ya ini yang untuk anak cucu. Nah, ini kalau kita mulai, nah ini paling bagus
di Punden. Punden itu tidak beli kita. Karena di Punden itu dulu setiap punden ada pohon raksasa. Kita kembalikan. Nah, kita harus berpikir rasional. Tidak berpikir secara mitos bahwa pohon raksasa itu kualat dan sebagainya, itu demit. Wah, itu tidak ada seperti itu. Dulu kita itu cerdas ya. Karena supaya anak cucu tidak sampai memotong pohon raksasa, beliau mengatakan hati-hati, kualat. Nah, kata-kata kualat, kata-kata itu angker, itu bahasa hukum. Bahasa hukum orang-orang kuno. Kualat, angker itu bukan bahasa mitos ini. Sekarang ditarik ke mitos. Gugon Tuhon ya. Irasional, bukan, ini bahasa hukum. Kamu akan kualat. Kamu akan ini angker. Jadi itu bagian pendidikan. Iya, jadi betul-betul kalau kamu memotong ini hukumannya berat. Gitu. Jadi menyelamatkan ini pulau ini. Karena pulau itu ya, itu juga pondasi di samping gunung. Pohon raksasa ini secara kebersamaan ini pondasi pulau, memperkuat status pulau menjadi kuat. Karena akar di bawah bersambung. Nah, ini kekuasaan Tuhan bersambung akar ini. Ini menjaga sehingga pulau itu sangat kuat. Dan kekuatan pulau ini, kekuatan akar pohon yang kebersamaan ini merebet ke laut. Merebet ke laut. Sehingga yang dikatakan lempengan di laut pecah dan sebagainya tidak terjadi. Tidak akan terjadi itu. Karena pohon raksasa ini kita tidak memperhitungkan itu. Tidak pernah ada penelitian bagaimana sih kekuatan pohon raksasa ini untuk pulau. Kan tidak pernah ada. Bagaimana apa berpengaruh kepada laut, tidak pernah ada. Karena pohonnya sudah habis. Hanya tinggal di gunung-gunung aja pohon raksasa itu. Di lembah tidak ada. Dan itu yang hilang jutaan pohon. Nah, main-main itu. Padahal jati pohon raksasa itu jati diri Pulau Jawa. Satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kita harus ada gerakan menanam kembali. Ya, supaya tidak beli di Punden aja. Di kota pun itu ada Punden. Toh tidak akan apa ya, ada kata itu dianggap misalnya mengganggu hotel besar gitu. Kan belum, tidak sekarang mengganggunya. 10 tahun 20 tahun kan tidak mengganggu. Masih belum tinggi, nanti 50 tahun lagi baru dia akan berfungsi maksimal. Nah, ini penting karena ini harus diselamatkan anak cucu kita itu. Jadi memang tidak aneh kalau pada abad-abad 15, 16 itu timbul satu unen-unen atau ungkapan dari para leluhur kita bahwa kelak tanah Jawa akan pecah. Ya karena ini pohon raksasa yang hilang ini. Ini sangat memprihatinkan sekali. Jadi kalau dipelajari apa fungsi pohon raksasa ini, apa ya yang dikerjakan oleh pohon raksasa ini untuk manusia, itu luar biasa. Nah, ini. Berarti bisa dikatakan jika kemudian Indonesia ingin lepas dari bahaya-bahaya tsunami, ya salah satu solusi konkretnya ya ada gerakan besar untuk menanam pohon-pohon raksasa itu. Iya. Berarti ini harus harus benar-benar menjadi semacam pemikiran besar dari pemerintah. Ya betul, mestinya begitu. Iya. Kalau ingin menyelamatkan anak cucu kita kelak. Iya. Karena kan itu butuh budget yang tidak kecil juga. Iya. Tapi pikirnya jangka panjang. Nah, jangka panjang. Tuh. Dan pohon raksasa di lembah itu ya, secara kebersamaan itu menahan angin. Oh iya. Jadi apa namanya tuh? Seperti angin-angin badai itu tertahan. Iya, tertahan. Itu logis. Dan pohon raksasa itu bisa dikontrol loh. Misalnya ada cabang-cabang yang mau patah. Apalagi sekarang kan ada porlip itu yang tinggi itu untuk maparasi yang kira-kira tua di Papua kan ada. Dulu pun tidak ada, orang sudah gerak begitu. Sekiranya berbahaya, iya, bisa dipotong. Yang penting akarnya ini. Akarnya yang penting, menahan tanah itu. Jadi sekali lagi itu kalau dari resolusi pandangnya Mbah Gatot bagian dari grand design ya. Nah, iya, untuk menghancurkan kita. Nah, iya. Sampai sebegitu. Sampai sebegitu, iya. Dan sistematis sekali gerakannya itu. Apalagi kalau kita tahu Mbah di abad 14, 16 dan 18 itu kan Jawa itu memang benar-benar mulai dihancurkan. Anak-anak Jawa itu dibikin tidak senang pada Jawa, dibikin tidak percaya diri. Betul. Karena
keyakinan saya, Mbak, kalau misalnya Jawa itu mendapatkan supremasi dari dunia, maka Yunani kuno, Cina kuno, Mesir kuno itu ya karena sudah menganggap Jawa itu kan ibarat makanan gitu kan, prasmanan, Mbak. Lengkap semuanya ada. Sementara kalau Yunani kuno itu kan paling hanya semangkok soto, ya. Betul. Mesir kuno hanya sepotong roti, Cina kuno hanya semangkok bakso, gitu. Dan Jawa tidak pernah ditulis dalam sejarah sebagaimana mestinya. Tanggapannya panjenengan bagaimana? Ya, itu memberikan kesan kepada kita sekarang dan anak cucu kelak bahwa kita ini memang tidak ada apa-apanya. Kalau terbalik kan, maksudnya terbalik. Apa kelemahan mereka itu diberikan pada kita.